Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Aprilia dari Prodi BGSD. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu filsafat. Yang pertama, peran ilmu filsafat dalam mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai pendidikan. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar reflektif bagi ilmu pendidikan. Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu menelaah hakikat pendidikan, peserta didik, dan guru. Pemahaman ini penting agar pendidikan tidak diredukasi menjadi proses mekanisme tanpa arah. Yang kedua, dari sisi epistemologi. Filsafat ilmu menilai cara ilmu pendidikan memperoleh dan menguji pengetahuan. Hal ini menjaga agar penelitian pendidikan menggunakan metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sementara itu, melalui aksiologi, filsafat ilmu membahas nilai tujuan pendidikan, seperti pertanyaan pendidikan untuk apa dan nilai apa yang ingin dibentuk, menjadi fokus sehingga ilmu pendidikan tidak kehilangan orientasi etis dan sosialnya. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna menyediakan pengalaman nyata yang dapat diuji secara filosofis. Ketika praktik pendidikan mampu mengembangkan pemikiran kritis, kemandirian, dan sikap etis peserta didik, maka asumsi-asumsi dalam filsafat ilmu mendapat konfirmasi praktis. Dengan demikian, praktik pendidikan yang baik menjadi ruang penguji sekaligus pengembangan teori filsafat ilmu. Tanpa praktik, filsafat ilmu beresiko menjadi wacana abstrak tanpa relevansi. Yang ketiga, mengapa ilmu filsafat disebut pisau analisis dalam pendidikan? Filsafat ilmu menyediakan 3 alat analisis utama. Yang pertama ada ontologi, membantu memperjelas objek yang dibicarakan. Misalnya, sebelum menangani masalah siswa tidak termotivasi, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud motivasi dan hakikat siswa sebagai pembelajar. Yang kedua ada epistemologi, menguji keabsahan klaim dan metode yang digunakan. Hal ini penting untuk menilai apakah suatu metode pembelajaran benar-benar efektif atau hanya berdasarkan asumsi. Nah, yang ketiga ada aksiologi, menilai tujuan dan nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan atau praktik pendidikan. Dengan begitu, dapat diketahui apakah suatu program sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemajuan. Nah, yang keempat, ada contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Kurikulum Merdeka menerapkan pandangan bahwa peserta didik adalah subjek aktif. Kebebasan memilih materi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mencerminkan nilai kemandirian, kreativitas, dan gotong royong. Lalu ada pengembangan kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman. Tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan berpikir dan memecah masalah dalam konteks yang nyata. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran. Metode diskusi dan tanya jawab yang relevatif mencerminkan pendekatan epistemologi dialogis. Tujuannya bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi melatih kemandirian peserta didik. Singkatnya, filsafat ilmu memberikan kerangka yang sistematis agar pendidikan tidak berjalan tanpa arah. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan, kurikulum, dan metode pembelajaran memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas.